Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita ikhlas karenanya dalam setiap langkah kita menuntut ilmu dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan ini sampai akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Taib, kita buka kembali kitab bahasan kita, yaitu kitab Masail Al-Jahiliyah, dan kita melihat yaitu permasalahan atau poin yang ke-79. Betul ya? Betul. Poin yang ke-79 dari kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Kita baca di situ kata beliau rahimahullahu taala, At-tasi'atu was-sab'un, 79, yaitu poin yang ke-79, da'wahum mahabbatillahi ma'a tarkihim syar'ihi. Fatalabahumullahu biqaulihi qul in kuntum tuhibbunallah. Surah Al-Imran ayat 31. Mereka mengklaim mencintai Allah, namun mereka tidak melaksanakan syariatnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menuntut mereka dalam firman-Nya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Surah Al-Imran ayat 31. Taib, ini permasalahan ini sering kita diingatkan ya oleh para ulama kita, bahwa cinta yang sesungguhnya adalah mengamalkan apa yang dicintai, mengamalkan apa yang diinginkan oleh orang atau zat yang kita cintai. Dan ini permasalahan atau bahasan ini sering kita dengar bahasannya. Namun oleh penulis rahimahullahu taala, pembahasan ini diangkat kembali karena memang pembahasan ini adalah merupakan termasuk sifat jahiliyah, merupakan ciri atau diantara ciri daripada sifat-sifat orang-orang jahiliyah, di mana mereka tentunya kalau kita berbicara Nabi SAW pada awal mulanya kan mereka sangat-sangat mencintai, lalu kemudian sangat-sangat mengagungkan ya Nabi SAW, karena dimaklumi Nabi SAW berasal daripada keluarga yang terhormat, keluarga Al-Hashimiyah, keluarga Quraisy, dan tentu kita mengetahui bahwa kakeknya atau atuknya itu kan salah satu di antara pemimpin daripada Quraisy. Lalu kemudian dengan sifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum dijadikan sebagai nabi itu kan disebutkan sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Maknanya intinya beliau itu kan dicintai lalu kemudian dipercayai sebagaimana kita baca dalam sejarah dan itu kita yakini tentunya. Namun apa yang terjadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membawa berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu, ya apa yang terjadi, yang tadi mencintainya, yang tadi menyukainya, mengagungkannya, memujinya dan seterusnya, akhirnya terbalik 180 derajat. Artinya membencinya, tidak mau mengikutinya dan seterusnya. Nah, ini adalah tadi kita sebutkan sifat-sifat ahlul jahiliyah. Dan sangat wajar diangkat kembali oleh beliau penulis rahimahullahu taala bahwa ini merupakan ciri di antara ciri-ciri khas daripada orang jahiliyah, suka mengklaim diri mencintai
ya terutama dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun rupanya tidak melaksanakan apa yang diinginkannya. Jadi kalau kita melihat ya, sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, ini apa yang disebutkan oleh beliau di sini rahimahullahu taala itu kan menjadi kaidah, tadi kita sebutkan menjadi kaidah manusiawi, kaidah umumnya, bahwa siapa atau kaidah mencintai secara hakikat adalah tadi kita sebutkan menjalankan apa yang diinginkan, melakukan apa yang disukai oleh yang kita cintai. Jadi sekali lagi ini adalah kaidahnya, dan ini semua kita fahami dalam keseharian kita. Ya contohnya ya banyak sekali lah. Ya jangankan orang-orang yang dalam masa bahasanya pacaran dan seterusnya, orang tua dengan anaknya saja, kalau anaknya menyatakan dirinya mencintai orang tuanya, mencintai ayahnya, mencintai ibunya, namun anaknya itu nakal, tidak mau menjalankan nasihat orang tuanya, confirm orang tuanya itu tidak melihat klaim anaknya tadi, karena yang dilihat adalah perbuatan anaknya yang tidak taat tadi, maka ukurannya adalah ketaatan. Oleh karena itu disebutkan, sebagian menyebutkannya kaidah begitu, bahwa laisa asya'nu an tuhib walakin asya'nu an tuhab. Jadi bukan perkara utama kamu mencintai, tapi yang paling utama adalah kamu dicintai. Jadi bukan perkara utama, bukan yang paling penting ya, kamu mencintai. Karena kalau mencintai kan urusan lisan dia. Jadi saya cinta, saya suka, cinta Rasul, majelis Rasul dan semuanya. Tapi perkara yang paling inti adalah antuhab, kamu dicintai. Karena hakikat dicintai itu sudah mencakup daripada syarat-syarat orang itu dicintai. Maknanya orang itu melakukan apa yang dicintainya, sehingga kita menyebutkan oh dia dicintai. Nabi SAW dicintai oleh umatnya. Kenapa? Karena umatnya melakukan apa yang dia inginkan, melakukan perintah-perintahnya, maka dia dicintai. Tapi kalau mencintai, mengklaim saja itu belum tentu. Ini sebagian yang menyatakan demikian. Dan juga masyhur daripada ucapan-ucapan yang sering kita dengar, diantaranya adalah ta'si al-ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Jadi ta'sil ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah, kepada Allah, wa anta tudhiru hubbahu, dan kamu menampakkan cintamu kepadanya, cintamu kepadanya. Maknanya kamu mencintai, klaim diri mencintai. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Dan ini mustahil tentunya, dan tidak sejalan dengan kaidah umum, tidak sejalan dengan kaidah mencintai. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar, itu tulus, la ata'tahu, maka pasti kamu akan mentaatinya. Karena katanya di sini innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sungguhnya orang yang mencintai itu taat kepada orang yang dicintainya. Ini masyhur ya ucapan seperti ini, dan sebagai tadi kita sebutkan kaidah umum dalam mencintai. Nah, kita berbicara kepada Allah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Nabi SAW, maka klaim yang tadi kita sebutkan itu berlaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laisa sya'nu an tuhibba. Jadi bukan masalah pentingnya, bukan masalah yang utama kamu mengklaim diri mencintai.
kamu mengklaim diri kamu mencintai. Tapi yang paling utama adalah antuhab, kamu dicintai. Ya dalam hal ini Nabi SAW tadi kita sebutkan. Jadi tidak menjadi perkara utama kamu menyebutkan kamu cinta kepada Nabi, kamu cinta kepada Nabi. Tapi yang paling penting adalah Nabi itu dicintai oleh kamu, dicintai. Ya kalau sudah dicintai tadi kita sebutkan, ya sudah confirm mencintai dan masuk di dalamnya kategori syarat-syarat dalam mencintai. Taib. Jadi kalau kita melihat ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ini kata beliau menukilkan surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau kita melihat tafsir ayat ini dan bisa dibuka ya, tafsir surah Al-Imran ayat 31 ini ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itu tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini sangat-sangat bagus sekali dan mudah difahami tentunya. Mudah difahami. Kita baca saja apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Jadi ayat ini tentu dikenal oleh para ulama atau diistilahkan sebagai ayatu al-imtihan, ayat al-imtihan, ayat ujian, ayat ikhtibar, ayat ikhtibar. Jadi diambil daripada ucapan atau nukilan daripada Al-Hasan Al-Basri, juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Kata Al-Hasan, wa qala Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu minas salaf. Jadi Al-Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lainnya daripada ulama salaf, kata beliau, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadhil ayah. Jadi suatu kaum mengklaim diri mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah menguji mereka dengan ayat ini. Lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini. Maka disebut tadi ayat ujian, ayat ikhtibar, ayatul imtihan. Baik, kita baca apa yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam ayat ini, dalam tafsir ayat ini. Jadi kata beliau, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Jadi ayat ini, ayat yang mulia ini hakimatun, menjadi tolak ukur, menjadi ukuran utama, menjadi hakim, penentu. Itu dia. Jadi ayat yang mulia ini adalah hakimatun, menjadi tolak ukur, menjadi penentu kepada setiap saja yang mengaku cinta kepada Allah, kepada siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'awahu fi nafsil amri hatta yattabi'a asy-syar'a al-muhammadiyah wad-din an-nabawiyyah fi jami' aqwalihi wa ahwalihi. Kalau dia tidak berjalan di atas jalan al-muhammadiyah, maksudnya bukan Muhammadiyah Nusantara ya, maksudnya Muhammadiyah maksudnya nisbah kepada Nabi SAW. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, dan dia tidak berada di atas jalan Nabi SAW, maka pengakuannya itu adalah pengakuan yang bohong, pengakuan yang kadzib, pengakuan yang bohong fi da'awahum, dalam pengakuannya, maka pengakuan bohong, dalam pengakuannya bohong, fi nafsil amr, yaitu pada waktu yang sama. Jadi ketika dia mengucapkan aku mencintai Nabi, aku mencintai Allah, lalu kemudian tidak sesuai dengan jalan Allah, tidak sesuai dengan jalan Nabi SAW, maka pada saat itu juga pengakuannya dikatakan sebagai pengakuan yang bohong. Hatta yattabi'a syar'al muhammadiyah wad-din an-nabawi, sampai sehingga orang ini, orang yang mengklaim diri mencintai Allah ini, sampai dia mengikuti syariat Nabi SAW dan agama Nabi SAW fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam seluruh ucapan-ucapan beliau
sallallahu alaihi wasallam dan wa ahwalihi, dan dalam seluruh keadaan-keadaannya, dalam seluruh keadaannya. Ini apa yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala sangat-sangat jelas sekali. Jadi sebetulnya kita minta kalau ada apps-nya ya dibaca saja, itu dibuka, karena sangat-sangat jelas sekali. Jadi ukuran seseorang mencintai Allah, dikatakan mencintai Allah adalah berjalan di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampai berbusa ukurannya ya, lidahnya atau mulutnya sampai berbusa gitu kan, berzikir bahkan ya la ilaha illallah, bahkan dipotongnya sampai ukuran, sampai ujungnya saja yang berbunyi hu begitu kan. Itu sampai 1000 lah angkanya, sampai 3 hari lah, 7 hari lah, sekian hari lah, itu tidak akan berguna, tidak akan berguna. Karena berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ini dalam penafsiran ayat ini, hatta yattabi'a syar'a al-muhammadiyah wad-din an-nabawiyah fi jami'i aqwali wa ahwalihi. Klaimnya, ucapannya tersebut akan diterima sampai dia mengikuti syariat Nabi, mengikuti agama Nabi dalam seluruh ucapan-ucapan Nabi dan seluruh dalam seluruh keadaan-keadaan Nabi. Maknanya contoh-contoh yang disebutkan, yang diperlihatkan oleh Nabi SAW itu dia. Jadi oleh karena itu ayat ini tadi kita sebutkan wajar disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi. Ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian, sebagai ujian bagi mereka-mereka yang betul-betul mencintai Allah atau tidak. Kata beliau, kita lanjut ya ke Ibnu Katsir ya. Kama thabata fis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan bukan daripada petunjukku, maka raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ukurannya amalannya di sini kan, ukurannya amalannya, bukan klaimnya. Mungkin saja orang yang mengamalkan bukan daripada amalan Nabi ini, bukan daripada petunjuk Nabi ini, tadi kita sebutkan di antara orang yang selalu menyebutkan dirinya mencintai Allah, selalu berada di majlis-majlis Rasulullah, selalu berselawat, selalu mengklaim dan seterusnya. Namun rupa-rupanya klaim-klaim tadi itu tidak menjadi ukuran amalannya diterima atau tidak. Jadi yang menjadi ukuran adalah amalannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka sangat bagus sekali Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencantumkan hadis ini sebagai dalil bahwa ukuran utama atau tadi disebutkan ayat ini sebagai hakimah, sebagai tolak ukur, sebagai penentu, bahwa penentunya adalah amalan kita sesuai apa tidak dengan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini sudah kita hafal ya, karena sering kita dengar ya, karena sering kita dengar, jadi ibaratnya sudah hafal kita terkait dengan bid'ah, terkait dengan apa begitu. Tapi secara makna, ayat ini pun memberitahukan kepada kita bahwa yang menjadi tolak ukur diterimanya amal tersebut itu adalah amalan, bukan klaim, bukan ucapan. Sebetulnya kalau amalannya diterima, udah confirm Nabi SAW pun cinta, begitu kan? Tapi kalau amalannya tidak diterima, sebesar apapun klaimnya, sebanyak apapun klaimnya, sudah confirm Nabi SAW tidak cinta, begitu. Jadi begitu dia. Jadi oleh karena itu sangat-sangatlah heran kepada orang-orang yang tadi selawat itu ada majlisnya, bahkan majlis maulid Nabi pun Masya Allah itu ibarat id bagi sebagian orang kan. Itu kalau tidak melakukannya itu sudah ya perasaannya serba salah lah. Kalau tidak maulid Nabi gitu kan, serba salah begitu. Panitianya sudah confirm serba salah kalau tahun ini tidak melakukannya. Jiran-jirannya, tetangga-tetangganya yang sudah paham masalah itu bid'ah atau masalah ini tidak boleh pun serba salah kalau tidak ikut nyumbang, gitu kan? Sehingga banyak pertanyaan, bagaimana sikap kita ini? Kita disuruh iuran ini untuk maulid.
Itu kan bimbang juga jadinya. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul gitu kan. Gara-gara memang masalah itu memang tidak pernah ada, lalu kemudian diadakan menjadi masalah. Kadang kita suka bikin masalah ya. Ya, jangan begitulah. Dalam kehidupan ini kita santai-santai saja, begitu kan, tenang. Janganlah memberatkan diri kita. Oleh itu kalau memang betul-betul kita punya klaim cinta kepada Allah, maka seharusnya hidup kita tenang. Kenapa? Karena kita berjalan di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya Nabi itu simpel saja, ibadahnya Nabi itu simpel-simpel saja. Tidak adalah yang berlebihan begitu. Maka sebab itulah Id itu disyariatkannya 2 kali atau 2 Id saja. Idul Fitri dengan Idul Adha, itu saja. Ya, kenapa? Karena memang Nabi SAW itu sudah tahu, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ceritanya kan datang Nabi SAW di Madinah, lalu kemudian orang-orang Madinah itu kan memiliki hari Id yang lain. Hari ini ada, hari itu ada, Idnya banyak lah gitu kan. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan Allah telah menggantikan hari Id kalian ini dengan 2 hari Id, Idul Fitri dengan Idul Adha saja. Ini secara tidak langsung Nabi SAW menginginkan kepada umatnya untuk ya tidak memberatkan diri. Karena bayangkan kalau Id semua tadi disyariatkan, itu kita hari-hari kita ya memang agak bahagia, tapi dalam hati kita ya berat. Karena paling tidak itu pengeluarannya sekian banyak gitu kan. Jadi balik bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada petunjuk Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Ini adalah sebagai ukuran cinta. Jadi kembali kepada tadi disebutkan, laisa asya'nu an tuhibba walakinna asya'na an tuhib laisa sya'nu an tuhibba walakinna asya'na an tuhabba. Jadi bukan perkara penting kamu klaim mencintai, tapi yang paling penting adalah kamu dicintai. Dalam hal ini Nabi SAW tentunya dalam konteks ini. Balik kita kepada tafsir Ibnu Katsir ya. Walihada qala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, ini setelah ini ucapan penting ya dari Ibnu Katsir. Ini diperhatikan. Jadi semuanya penting lah ya. Semuanya tadi di atas juga memahamkan kepada kita syarat utama kita mencintai Allah dan cinta yang hakiki tadi sudah ya. Nah, sekarang ini penting juga. Kata beliau, yahsulu lakum fawqa ma tulibtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu minal awwal. Jadi ayat ini, karena ayat ini ya kita baca tadi ya, baca ayatnya, baca terjemahnya saja, begitu kan? Lalu kemudian kata beliau, yahsulu lakum, maka kalian akan mendapatkan fawqa ma tulibtum min mahabbatikum iyyahu. Kalian akan mendapatkan di atas atau lebih daripada apa yang kalian dituntut, yaitu mencintai Allah. Wa huwa mahabbatuhu iyyakum, yaitu kalian akan mendapatkan cintanya kepada kalian. Ini maksudnya apa? Ini penting nih. Bahwa ayat ini kalau betul-betul kita amalkan, kan tadi kan klaim mencintai Allah, itu kan syaratnya supaya klaim itu benar kan, maka caranya adalah berjalan di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi yaitu berjalan di atas jalannya Nabi SAW. Berarti ini kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama perintah ya, kita dituntut ya. Yang kedua hasilnya. Dua-duanya ini itu baik ya. Dua-duanya ini utama. Yang pertama adalah kita diperintahkan mencintai Allah. Nah, mencintai Allah ini penting ya, ini utama. Tapi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang utama ini sungguh pun penting, tapi yang kedua lebih penting lagi. Yang kedua lebih baik lagi. Yang pertama sekali lagi baik, penting,
Tapi yang kedua itu lebih penting, lebih baik lagi. Oleh karena itu kata beliau, yaitu kamu akan mendapatkan lebih baik, yang lebih baik daripada sesuatu yang kamu diperintahkan, yaitu mencintai Allah, yaitu kamu akan mendapatkan kecintaan Allah kepadamu. Jadi kita ulangi bahwa ayat ini sekali lagi menerangkan dua hal yang baik, dua hal yang penting. Yang pertama, perintah untuk mencintai Allah, kalau kita jalankan itu kan kebaikan ya, kebaikan. Yang kedua adalah Allah mencintai kita. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita ulangi, diperhatikan pelan-pelan ya. Karena dengan memahaminya maka kita akan semangat, lebih semangat. Karena rupa-rupanya yang kedua itu lebih baik. Yang kedua itu lebih baik daripada yang pertama. Kita ulangi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Jadi jangan potong ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Itu potongannya tidak baik. Itu kan ada lanjutannya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi SAW. Ini menjadi syarat utama daripada yang ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Tapi kalau qul in kuntum tuhibbunallah saja, berarti tidak menjalankan syaratnya kan. Jadi misal qul in kuntum tuhibbunallah, lalu kemudian dia senyap, kemudian katanya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini berarti tidak benar. Jadi harus lengkap dia punya ayat. Jadi jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi SAW. Ini sudah jadi satu paket ya, yang pertama. Ya anggaplah gitu, yang pertama ini kita sudah lakukan, maka kita mendapatkan kebaikan. Karena yang pertama ini adalah itu yang kita dituntut, itu yang kita diperintahkan, kita jalankan, kita mendapatkan kebaikan. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, yuhibbukumullah, hasilnya adalah Allah akan mencintai kalian. Rupa-rupanya kata Ibnu Katsir, yang kedua ini itu lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi daripada yang pertama. Kalau yang pertama kita yang mencintai dapat pahala kan. Tapi yang kedua yuhibbukumullah, Allah mencintai, itu kisah lain itu. Kisah lain. Sebab itulah kita sambung apa kata Ibnu Katsir ya. Kama qala ba'dul hukama al-ulama, sebagaimana ucapan sebagian ahli hikmah dan ulama. Laisa asy-sya'nu an tuhibba, innama asy-sya'nu an tuhabba. Seperti tadi kita sebutkan. Kata ahli hikmah dan kata para ulama, tidak menjadi penting, tidak lebih penting ya kalian itu mencintai, innama asy-sya'nu, tapi yang paling penting adalah kamu dicintai. Kamu dicintai. Ya dua-duanya penting lah, gitu kan. Tapi sekali lagi, kamu dicintai, itu lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi oleh karena itu, ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW, kalau kita hadirkan makna ayat ini, maka insya Allah kita akan makin semangat, makin bersyukur, ya makin kita alhamdulillah ya dengan hidayah tersebut. Karena ketika menjalankan sunnah Nabi SAW, dua-duanya ini dapat. Dua-duanya dapat. Jadi ketika menjalankan sunnah Nabi SAW, ya hafal-hafal dikit lah ayat ini. Gitu kan. Kalau lupa, buka lagi lah ayat ini. Gitu kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu. Jadi ketika menjalankan sunnah Nabi, maka itulah bukti nyata kita mencintai Allah. Karena syarat mencintai Allah yang hakiki adalah mengikuti sunnah Nabi. Tapi tidak sampai di situ. Setelahnya hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Nah itu rupanya yang paling dahsyat. Itu yang kita kejar. Dua-duanya kita kejar. Tapi yang kedua ini lebih dahsyat lagi sesuai dengan keterangan daripada Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dan ada sambungan kaitan dengan bahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat hadis qudsi yang kita baca ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah?
kan kita baca dalam hadis tersebut, yang menjalankan fardu ain yang wajib, lalu kemudian diikuti dengan sunnah Nabi, sunnah-sunnah yang lainnya. Lalu kemudian poinnya di situ, fa idza ahbabtuhu, kata Allah di situ, maka jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, maka aku menjadi tangan yang dengannya dia mengambil sesuatu, maka aku menjadi kaki yang dengannya berjalan. Maksudnya apa? Pendengarannya, tangannya, kakinya, karena dia sudah tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan level tinggi tadi, dicintai, bukan mencintai ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadi wali Allah. Maka dia menjadi wali Allah. Jadi sebelum itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dua hal ini yang penting, yang yang baik, dua-duanya baik tadi kita sebutkan, namun lagi-lagi kita tekankan sebagaimana kata Ibnu Katsir, itu yang kedua lebih baik. Sebab itulah laisa sya'nu, kita ulangi, an tuhibba walakinna asy'ana an tuhabba. Jadi yang bukan yang penting, bukan yang paling penting kamu mencintai, tapi yang paling penting adalah kamu dicintai. Kamu dicintai. Kalau sudah masuk dicintai, maka masuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka itulah wali Allah. Ya, untuk mencapai wali Allah, yaitu dicintai oleh Allah, maka perjalanan awalnya adalah mesti mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dengan syarat-syaratnya. Maka ayat ini menyimpulkan dengan singkat namun padat dan luas tentunya terkait dengan orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Balik kita kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qala al-Hasan al-Basri wa ghairuhu minas salafi za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Hasan al-Basri dan lainnya dari ulama-ulama salaf, suatu kaum mengklaim diri mereka mencintai Allah, lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, kalau kita melihat ya, akhir ayat ini kan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, tentu ya lebih menyemangatkan kita lagi untuk benar-benar menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena dengan menjalankan sunnah Nabi, maka kita telah membuktikan diri kita mencintai Allah. Karena kita sudah mencintai Allah, maka biiznillah, dengan izinnya kita mendapatkan predikat wali Allah, yaitu kekasih Allah. Karena disebut yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi, mencintai kamu. Karena kalau sudah dikasihi, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu luar biasa. Sebab itulah terkait dengan sunnah Nabi SAW ini bukan hanya sekedar omong kosong ya, bukan hanya sekedar klaim-klaim saja, tapi kita betul-betul mengamalkannya, betul-betul memperjuangkannya, karena sekecil apapun apa yang tetap daripada sunnah Nabi SAW, daripada hadis-hadis yang sahih, maka itu masuk dalam ayat ini. Apa saja. Jadi ya, kalau ya banyak tentunya sunnah Nabi SAW ya. Jadi apa yang kita bisa grab, kita bisa lakukan, maka kita lakukan. Apa yang masih belum ya, kita ya mesti bertekad untuk suatu saat nanti kita akan melakukannya. Ya, jangan seperti sebagian orang ya, dan ini sering kita ingatkan dalam bab ini. Di zaman sekarang ini, bahwa sunnah Nabi SAW itu sudah mafhumnya, pemahamannya lebih kepada ahkam at-taklifiyah, lebih kepada hukum fikih, yang 5, gitu kan? Ada istilahnya haram, kan hukum fikih yang 5, ada ada haram,
atau sebelumnya lah ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, ini kan hukum fikih yang 5 ya, ahkam taklifiyah. Hukum taklif yang 5. Ada wajib, kalau wajib ya konsekuensinya mendapatkan dosa apa tidak apabila tidak melakukannya. Kalau sunnah konsekuensinya mendapatkan pahala apabila melakukannya, tidak mendapatkan pahala apabila tidak melakukannya. Kemudian haram konsekuensinya ya kita tahu, melakukannya mendapat dosa, tidak melakukannya mendapat pahala. Ya, makruh tidak mendapatkan apa-apa, begitu. Dan seterusnya daripada konsekuensi yang kita pahami. Jadi oleh karena itu sangat-sangat disayangkan kaum muslimin sekarang apabila disebutkan padanya sunnah, hukumnya sunnah atau sunnah, maka langsung pemahamannya kepada hukum fikih yang 5 ini. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Salah apa tidak? Tidak salah, karena ini hukum fikih yang 5 ini pun para ulama yang merancangnya berdasarkan tentunya istimbat hukum-hukum yang ada. Tidak salah, karena ini terkait dengan hukum konsekuensi. Tapi bagi seorang muslim yang targetnya adalah ridha Allah, targetnya adalah surga, dan semuanya kita tentunya kaum muslimin apabila ditanya mau apa tidak masuk surga, ya confirm jawabannya mau. Confirm jawabannya mau. Nah, jadi oleh karena itu hukum yang 5 ini ya, itu hendaknya didasari dengan ayat ini. Didasari dengan ayat ini. Sehingga hukum yang 5 mendudukkannya dengan kedudukannya, lalu kemudian didasari dengan kedudukan yang hakiki, semangat seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dia harus didasari dengan ayat ini, lalu kemudian jelaskan hukum at-taklifiyah yang 5. Ya, karena kalau tidak dijelaskan ayat ini, nanti yang ini diremehkan jadinya kan, diremehkan. Dan yang tadi kita sebutkan sering kita dengar, karena ukuran diremehkan sunnah Nabi SAW, ukurannya atau kita melihatlah ya, kita melihat Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW itu diremehkan. Kenapa? Karena itu dijadikan sebagai dalil untuk tidak mengerjakan. Ini pernah kita sebutkan, kan? Nah, dilihatnya setelah sholat gitu kan, tidaklah dia sholat rawatib, tidak sholat rawatib. Ya kalau puasa ya mungkin berat ya, ada susah lah, ada kerja dan seterusnya. Ya, kita tidak jadikan contoh lah puasa Senin Kamis ya. Walhal itu sunnah Nabi juga. Tapi yang ringan-ringan saja, dan itu 5 kali sehari dibuat gitu kan, yaitu sholat 5 waktu. Itu kan ada sholat rawatibnya, kan jelas juga pahalanya kan, akan dibangunkan nanti rumah di surga siapa yang melakukan 12 rakaat, yaitu termasuk dalamnya qobliyah, ba'diyah, subuh, kemudian qobliyah, ba'diyah, zuhur, dan seterusnya daripada sholat rawatib. Tapi apa yang kita dapatkan jawaban? Kita dapatkan jawaban bentuk daripada meremehkan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ini. Kenapa tidak sholat qobliyah, ba'diyah? Itu kan sunnah katanya. Itu kan sunnah. Apa makna jawabannya ini? Makna jawabannya adalah langsung pemahaman sunnah itu pada konsekuensi. Ya karena dia sunnah, kan tidak melakukannya juga tak masalah. Tidak masalah. Gitu kan? Karena dia sunnah, ya janganlah paksa-paksa. Karena dia sunnah, ya janganlah terlalu memberat-beratkan. Kan gitu jadinya kan, mafhum mukhalafahnya gitu kan. Pemahaman sebaliknya seperti itu. Kan kasihan orang seperti ini. Lalu kemudian orang-orang seperti ini kira-kira masuk apa tidak dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masuk apa tidak ke dalam hadis wali yang kita tadi bacakan? Tidak masuk, karena hadis wali itu kan mengerjakan amal-amal ibadah, lalu kemudian diikuti dengan amal-amal sunnah. Barulah dia dicintai, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi, kenapa tidak melakukan sunnah, rawatib dan seterusnya? Ya, itu kan sunnah. Kenapa tidak ini? Itu kan sunnah, begitu. Lalu kemudian, kenapa tidak ini sudah juga kita sering contohkan, ini merokok lah gitu kan, di Nusantara kita itu kalau tidak merokok katanya ibarat muka tidak berjerawat. Ya karena ada orang yang mukanya berjerawat, lalu kemudian dengan dalil yang kuat mengatakan ibarat
langit tanpa bintang, gitu kan? Ibarat langit tanpa bintang. Langit kan kalau mulus-mulus saja masalah langit itu. Mesti ada bintang-bintangnya lah, itu ibarat jerawatnya. Nah, begitu. Tapi laki-laki pun rupanya demikian rupanya. Kalau tidak merokok itu tidak laki-laki katanya. Itu kiasnya ada macam-macam lah, lari-lari kiasnya kan. Langit lah tanpa bintang dan seterusnya, muka berjerawat dan apa tadi tidak menjadi ukuran kejantanan laki-laki kalau tidak merokok, itu bukan laki-laki namanya. Akhirnya kawan kita ini merokok juga jadinya. Ya karena dikhawatirkan dibully oleh kawan-kawan tongkrongannya, kawan-kawan majelisnya. Itu bermasalah. Jadi itu kalau kita ditanya, padahal dia rajin sholat, di kampung kita lah ya, di kampung kita semua sholat mereka itu, semua puasa juga, semua kalau dibilang cinta tidak kepada Allah, sudah tahulah kita jawabannya kan. Ya kalau sampai ada misalnya orang yang melecehkan Allah begitu kan, menghina Allah, entah di mana lah, kita di Eropa lah, di Amerika lah, di Denmark lah, apa namanya kan, buat karikatur apalah gitu kan. Yang paling pertama marah sebelum siapa yang itu, dia yang paling pertama marah itu. Dia yang paling pertama tidak suka. Karena bagaimana mungkin dia mencaci Nabi kita? Bagaimana mungkin dia mencela Tuhan kita? Udahlah kita tuntut dia. Dia paling depan lah kalau demo-demo, gitu kan. Tapi rupanya sasus gitu kan, maksudnya asapnya gitu kan. Ya kalau asap bukhur, ud ya, tidak masalah. Ini maksudnya asapnya rokok gitu. Yang sudah confirm menurut kesehatan, katanya dia pun sakit, orang yang menghirupnya pun sakit. Ini kata kesehatan kan. Tapi katanya apa? Kenapa tetap merokok? Ini kan makruh katanya. Itu kan dalilnya. Ini kan makruh. Ini klasik lah ya dalilnya itu, makruh katanya. Tadi ya bab rokok makruh gitu kan. Itu tadi bab qobliyah ba'diyah sunnah. Lalu kemudian dengan apa kita menghadap dengan ayat ini? Kepada ayat ini gimana jawaban kita? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Merokok makruh, sunnah qobliyah ba'diyah sunnah. Akhirnya dengan sunnah itu menjadi apa? Sunnah itu dijadikan dalil sebagai apa? Sunnah itu sekarang dijadikan dalil untuk tidak melakukan sunnah itu sendiri, gitu kan? Dan makruh itu dijadikan dalil untuk melakukan suatu larangan, Ini sangat-sangat menyedihkan lah kaidah seperti ini. Sangat-sangat sekali lagi menyedihkan kaidah seperti ini dan menjauhkan sejauh-jauhnya kaum muslimin daripada ayat ini. Ayat ini tadi kita sebutkan kan ayat ujian, karena tidak ada di antara satupun kaum muslimin yang tidak menyatakan dirinya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua menyatakan cinta kepada Allah semuanya. Tapi tadi kita sebutkan apakah cintanya hakiki apa tidak. Oleh karena itu kita yang tadi kita sebutkan, alhamdulillah sudah Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah. Maka kita ingat penggalan kedua daripada ayat tadi, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita naik level. Jadi sekarang goal kita tidak hanya menjalankan perintah, yaitu mencintai Allah dengan hakiki dengan menjalankan perintah Nabi, menjalankan sunnah Nabi, tapi goal kita adalah level ke atas lagi, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau udah naik level kan ya sudah lain tuh. Gitu kan, udah mulai lebih semangat lagi, sudah mulai mengecek, sudah mulai melihat dan seterusnya, karena kan mau naik level ceritanya ini. Jadi karena itu kita ya yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, kita berusaha untuk naik ke level berikutnya, yaitu yuhibbukumullah. Karena itu kita selalu ingat tadi ucapannya, laisa sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Jadi bukan suatu hal yang penting kamu mencintai, tapi yang paling penting adalah kamu dicintai. Ini dia. Jadi sekali lagi ayyuhal ikhwah, itul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik tentunya untuk senantiasa mencintai Allah dengan cinta yang hakiki, dengan cara menjalankan sunnah Nabi SAW,
memperjuangkannya, mendakwahkannya, dan seterusnya, kita mendapatkan predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, dan tentunya yaghfir lakum dzunubakum, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Baik. Kiranya poin ini kita cukupkan ya, dan kita melihat poin berikutnya. Poin berikutnya kata beliau Ats-Tsamanun, poin yang ke-80. Tamannihim al-amani al-kadhibah ka qawlihi lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wa qawluhum la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Angan-angan mereka adalah angan-angan yang kosong dan dusta. Ini ada kaitannya juga dengan poin yang yang ke-79 tadi. Karena klaim mencintai Allah, klaim mencintai Nabi, lalu kemudian mengangan-angankan sebagai pengikut Nabi, mengangan-angankan minum di telaga Nabi. Itu semua angan-angan kalau tidak dilakukan dengan amalan yang nyata. Kemudian kata beliau di situ, sebagaimana firman Allah, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Surah Al-Baqarah ayat 80. Dan firman-Nya, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ini semua adalah ucapan orang Yahudi dan tentunya termasuk bagian daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Dan tadi kita sebutkan ada kaitannya dengan poin yang ke-79. Karena ini namanya angan-angan. Angan-angan itu adalah gambaran dalam hayalan, gambaran dalam hayalan yang tidak benar, yang tidak berdasar. Itu namanya angan-angan. Namanya juga angan-angan ya. Gambaran dalam pikiran yang tidak berdasar. Itu angan-angan. Jadi kalau angan-angannya masuk surga, begitu kan? Angan-angannya tidak masuk neraka. Maka yang pernah kita sebutkan ya, nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada kajian kemarin itu, man ya'budullaha ala hubbin fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta saja, maka dia termasuk zindiq. Karena mendasari ibadahnya hanya cinta saja, hanya harapan saja. Harapan cinta saja. Ya, harapannya, cintanya kepada Allah gitu kan. Lalu kemudian angan-angannya masuk surga. Hayalan-hayalannya itu dia dikumpulkan dengan Nabi. Hayalan-hayalannya dikumpulkan dengan sahabat-sahabat Nabi. Kenapa banyak besar sekali hayalannya? Karena mendasari itu dengan cinta saja. Maka ini zindiq. Ini orang keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zindiq seperti itu, hayalannya banyak. Jadi orang Yahudi pun seperti itu, seperti ini hayalannya. Jadi kata hayalannya, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Maksudnya beberapa hari di neraka lalu kemudian dinaikkan. Dikiranya walaupun beberapa hari, jangankan berapa hari, 1 detik saja itu masuk neraka, itu sudah selesai lah, dengan berapa hari. Namanya juga hayalannya. Nah, ini ucapan orang Yahudi. Kalau kita lihat tafsirannya ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, kata orang-orang Yahudi, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari. Mereka menyebutkan beberapa hari di sini 40 hari. 40 hari. Itu neraka. Jangankan 40 hari gitu tadi yang kita sebutkan. Jangankan masuk ya, uapnya saja itu udah luar biasa. Kata Nabi SAW kan, api yang kita rasakan sekarang ini kan sepersekian daripada api yang ada di neraka. Itu pun panasnya minta ampun. Panasnya luar biasa, kita tidak tahan. Maka sampai disebutkan dalam pepatah keseharian kita kan, jangan main api gitu kan. Itu pepatah kita. Maksudnya api di dunia gitu. Jangan main api. Maksudnya kalau main api nanti kesentuh panas gitu kan. Tapi kan ada maknanya itu pepatah. Tapi ya kita ambil zohirnya saja lah. Zohirnya saja kita dilarang main api di dunia gitu kan.
Karena kalau kena api di dunia itu pun panas. Sementara api di dunia sepersekian daripada api neraka. Ini apalagi udah masuk. Apalagi katanya di sini dalam tafsirnya 40 hari katanya. Sekuat itu. Ya tapi ya namanya hayalan ya. Hayalan namanya juga hayalan. Ya apakah orang salah dalam hayalannya? Ya kalau melampau terlalu banyak hayalannya ya bukan salah sih, cuma kasihan nanti masuk ke kawasan orang-orang gila maksudnya. Itu kalau udah orang gila seperti itu kan udah berarti melampau sekali hayalannya. Jadi oleh karena itu balik kepada poin yang ke-79 di atas, maka tidak bisa lagi seorang itu menjadikan agama ini adalah menjadi agama yang hayalan. Jadi oleh karena itu kata Nabi SAW kan setiap kalian akan masuk surga. Jadi illa man ya'ba. Jadi setiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ada apa tidak orang yang masuk surga? Kata sahabat, siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya tentu masuk surga. Tapi bagi mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya berarti dia tidak masuk surga. Dengan kata lain, dia tidak mau masuk surga. Kenapa disebutkan tidak mau masuk surga? Ya karena hayalannya masuk surga. Hayalan dia masuk surga. Tapi rupa-rupanya, fi'il perbuatannya itu tidak mau masuk surga. Contoh ringan lah. Diajaklah dia pergi ke masjid ya kalau laki-laki. Malasnya minta ampun. Tapi katanya mau masuk surga apa tidak? Maulah, begitu kan? Maulah masuk surga, begitu kan? Diajaknya kebaikan, diajaknya kajian, majelis-majelis ilmu, diajaknya lah kebaikan-kebaikan semuanya. Tapi katanya ya malas-malas. Tapi kalau ditanya mau tidak masuk surga, ya maulah. Lalu kemudian kalau di surga gimana kira-kira? Apa yang mau ini kan ada 70 bidadari di situ kan katanya. Ada katanya di situ juga katanya kita tidak perlu mendatangi suatu yang kita inginkan. Sekedar kita inginkan saja sudah datang. Tajri min tahtihal anhar gitu kan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, hayalannya kalau diajak menghayal malah lancaran dia gitu. Gitu kan? Lalu kemudian ya kalau melukis ya pandai melukis misalnya ya sudah lukisannya itu sebagai perwakilan hayalannya. Namun lagi-lagi kita sebutkan bahwa agama ini tidak termasuk tidak bagian daripada hayalan. Oleh sebab itulah di antara sifat ahlul jahiliyah itu hayalannya tinggi. Nah, orang yang orang yang paling sering berhayal itu adalah orang-orang Yahudi karena hayalannya tingkat tinggi ini. Perhatikan yang dinukilkan, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Ini hayalan mana ada di antara kita berhayal. Kalau kita lihat orang-orang Hindu Buddha pun tidak berhayal gitu-gitu sekali. Begitu kan? Ya mungkin adalah hayalan-hayalannya dia juga kan. Tapi ini hayalan dengan yakin gitu. Hayalannya 40 hari pula disebut. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat juga ayat lainnya terkait dengan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab." Ini itu dilihat dalam surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat 123. Disebut di situ laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Pahala itu dari Allah. Itu bukanlah angan-anganmu. Jadi ganjaran, pahala itu semua dari Allah ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, laisa bi amanikum. Itu bukanlah angan-anganmu. Dan juga bukan pula angan-angan ahli kitab. Bukan angan-angan. Barang siapa mengerjakan kejahatan, maksiat, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ini sudah jelas ayatnya. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan ya,
Kata beliau rahimahullahu taala, agama itu kata beliau annad-dina wal ma'na fi hadhil ayah, ayat ini bermakna kata beliau annad-dina laisa bit-tahalli wala bit-tamanni. Agama ini bukan berdasarkan hiasan-hiasan dan juga berdasarkan angan-angan. Maksudnya hiasan-hiasan, hayalan-hayalan, hayalan-hayalan dan angan-angan, bukan. Agama itu bukan berdasarkan hayalan dan angan-angan, tidak. Tapi dia berdasarkan amaliyah, praktek, amalan, itu dia. Tapi kalau berangan-angan saja, maka sekali lagi itulah yang tadi kita sebutkan, hanya beribadah dengan berdasarkan hub, cinta saja, berdasarkan roja. Dan tadi kita sebutkan ya, ucapan nukilan daripada Ibnu Taimiyah tadi, man abadallaha bil hubbi fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta saja, maka dia zindik. Lalu kemudian beliau juga menukilkan man abadallah bir roja, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan hanya pengharapan saja, maka kata beliau fahuwa murjiun, maka dia termasuk murjiah. Nah, ini udah jelas, murjiah, zindik, ini kelompok-kelompok yang menolak takdir, kelompok-kelompok yang menolak takdir. Jadi apa yang ada pada dirinya, begitu kan, gerakan-gerakannya semua itu adalah murni daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan menolak daripada keinginan-keinginan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku lihat kelompok-kelompok sesat lah intinya, kelompok-kelompok sesat. Jadi oleh karena itu seseorang tadi kita sebutkan dalam ayat ini hendaknya paham bahwa angan-angan itu ya bolehlah berangan-angan, tapi dengan diikuti kerja nyata. Kerja nyata, ada kenyataan dalam amalannya. Dia ingin masuk surga, dia ingin mendapatkan ampunan, ya kerja nyata. Maksudnya apa, amalan-amalan yang mengarah kepada ampunan Allah dia lakukan, itu dia. Kalau angan-angan, ya ibarat istilah di Indonesia ya, omon-omon. Itu omon-omon namanya. Macam-macam istilah Indonesia nih ya. Itu omon-omon katanya, omon-omon saja. Ya maksudnya ya angan-angan sajalah. Ya, tidak ada kerja nyatanya, tidak ada nyatanya. Ya bolehlah kita pinjam istilah tersebut dalam bab ini kan. Jadi oleh karena itu jangan kita omon-omon dalam cinta kita kepada Allah, keinginan kita masuk surga, keinginan kita jauh daripada neraka, begitu kan. Dan itu sekali lagi semuanya adalah bagian daripada sifat ahli jahiliyah. Nah sekarang ya kembali ya, kita ingatkan, kita kan sudah dekat dengan pintu Ramadan. Kita dekat dengan pintu Ramadan. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat ini, dengan poin-poin yang kita bahas hari ini, maka buktikan diri kita. Di Ramadan ini adalah pembuktian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pembuktian. Lalu kemudian pembuktian juga dengan ayat tadi, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Pahala Allah itu bukan atas dasar omon-omon saja, angan-angan kalian dan juga angan-angan ahli kitab, bukan. Dia mesti kerja nyata, Kalau mau mendapatkan maghfirahnya, mau mendapatkan rahmatnya, mau mendapatkan itqun minan narnya, maka sekali lagi itu diperlukan kerja nyata. Tapi kalau angan-angan saja, sekarang ini Lailatul Qadar ya, begitu kan? Lailatul Qadar, gimana nih? Ya, angan-angan saja. Rupanya malam Lailatul Qadar itu berlalu begitu saja, lalu kemudian tiba-tiba dibangunkan sahur dia. Ya alhamdulillah ada yang bangunkan gitu kan. Kalau tidak, maka akan terus dia untuk besok paginya puasa tanpa sahur. Ya sah apa tidak puasanya, sah lah, begitu kan. Tapi kasihan, malamnya hilang, sahurnya hilang, begitu kan. Lalu kemudian pagi-paginya menghayal dia pegang kunci surga. Itu udah hayalan dah tingkat tinggi. Maka ingat, hayalan-hayalan tanpa kerja nyata dalam meraih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sifat ahli jahiliyah. Itu dia. Jadi kiranya kita cukupkan ya sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan kita lanjut ke pertanyaan ya.
Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, ana sedang safar. Kemarin saat hari Jumat ana sholat Jumat dan sholat asar normal ikut jamaah. Setelah itu apakah ana sholat jamak kasar atau sholat normal tidak jamak kasar? Kalau sudah sholat ya, kalau sudah sholat maka ya sudah tidak sholat lagi, Jadi kalau udah sholat Jumat kemudian dan sholat asar normal ya, sholat asar normal ikut jamaah berarti Jumat ikut, asar ikut ceritanya kan. Kalau udah demikian, setelah itu apakah ana sholat jamak qashar atau sholat normal? Tidak, tidak. Jadi sudahlah. Jadi ukurannya adalah apabila sholat itu sudah dikerjakan, maka selesai. Lalu kemudian kalau dia masih dalam posisi safar, maka rukhsah keringanan tersebut masih berlaku padanya. Nah. Ya. Jadi itu juga ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang menyatakan boleh dijamak, ada yang menyatakan boleh tidak, ada yang mengatakan tidak dijamak. Ya, karena yang mengatakan jamak itu zuhur itu dikiaskan Jumat itu dikiaskan dengan asar. Yang tidak mengatakan dijamak itu katanya Jumat tidak sama dengan zuhur. Itu dia. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Oleh karena itu kalau sekira ada waktu lain, maka tentunya ya jangan dijamak, itu lebih selamat. Nah, tadi yang hukum haram, boleh haram, itu jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan kita berpahala, Ustaz. Iya. Sebagai contoh kita berkeyakinan bahwa merokok itu haram. Selagi kita tidak merokok, artinya kita dapat pahala. Iya. Perlu diperjelas ya, bagus lah pertanyaannya ya, untuk memperjelas. Tadi kan kita sebutkan di antara ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum taklif yang 5 adalah haram. Haram itu pada hakikatnya kan larangan ya. Larangan tapi berbentuk larangan yang harus kita jauhi. Maka konsekuensinya adalah apabila dilakukan maka mendapat dosa. Apabila tidak dilakukan mendapatkan pahala. Namun yang perlu kita garis bawahi, tidak melakukan suatu yang haram itu tidak serta-merta mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala jika diniatkan. Ya misalnya, ya tadi dia tidak merokok lah ya, tidak merokok. Ini orang tidak merokok ini macam-macam niatnya. Ada niatnya memang taat kepada perintah Allah gitu kan. Nah kalau niatnya tidak merokok atas dasar perintah Allah, maka masuk ke dia tadi. Apabila tidak melakukan suatu yang haram, maka mendapatkan pahala. Maka tadi bergantung niatnya. Tapi kalau kenapa tidak merokok? Aduh, dokter larang katanya. Ya berarti ya minta pahala lah ke dokternya kan. Ya. Oleh karena itu tidak mendapatkan pahala karena dia tidak merokok gara-gara menjalankan nasihat dokter. Bisa apa tidak digabungkan dua niat tadi? Bisa lah. Yang pertama karena dia taat kepada Allah, kemudian alhamdulillah ketemu dengan dokternya yang menasihati. Tidak ada salahnya gabung-gabung niat itu, tidak ada salahnya. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, menggabungkan niat itu bisa melipat gandakan pahala. Contoh misalnya dia masuk masjid kan, niat awalnya kan itikaf, tapi dia tambah lagi niat lain. Nanti di situ ada kajian. Di samping itu dia ikut kajian. Nanti di situ dia ada kawannya, ya gitu kan. Dia ajarkan Quran atau belajar Quran. Itu udah berapa niatnya? 1, 2, 3. Lalu kemudian nanti misalnya kalau ada kotor-kotoran masjid dia bersihkan. Itu niatnya, udah double niatnya. Jadi mendabalkan niat itu tak masalah dan itu insya Allah mendabalkan juga pahala. Tapi sekali lagi jangan omon-omon. Gitu kan, jangan niat-niat saja. Oleh karena itu lihat amalkan ya, barulah dia mendapatkan pahala. Nah, demikian dia. Itu niat sekali atau perlu diperbaharui? Ya. Jadi ya tentu ahsannya itu diperbaharui niatnya. Ahsannya
lebih baiknya itu diperbaharui niatnya. Ya tentu niat diperbaharui ya ketika kita berhadapan dengan subjek yang kita atau objek yang kita jauhi daripadanya. Ya, karena mustahil juga kita akan berniat sekarang, misalnya kita di sini tidak ada yang merokok di sini. Lalu kemudian kita hadirkan niat untuk tidak merokok karena Allah. Itu membebankan diri, menyusahkan diri, ya. Hidup ini ya tidak demikian. Tapi ketika kita melihat orang merokok, itu kan ada munasabahnya. Maka hadirkan niat untuk tidak merokok karena Allah. Lalu kemudian kita melihat maksiat-maksiat lain lah ya, maksiat-maksiat lain. Misal di mall, kan kita namanya mall yang mesti maksiat lah, kan banyak maksiatnya di situ kan. Ya kita niatkan menjauhkan itu semua karena Allah. Kita lihat apa semua maksiat itu, langsung kita niatkan lillahi ta'ala, tinggalkan, itulah baru berpahala. Itu yang dimaksud dengan tajdid dan niyah. Memperbaharui niat seperti itu ketika kita melihat objeknya. Tapi ketika tidak melihat objeknya, ya sudah, kita tidak memperbaharui, kita tidak menyebut niatnya. Ya, objeknya tidak hanya melihat orang yang merokok ya, tapi kita jalan misalnya di suatu tempat, kita lihat ada potong puntung namanya, puntung rokok ya. Puntung rokok itu maksudnya kepala rokoknya itu sisanya lah, sisa rokok. Berarti kita hadirkan niat, alhamdulillah gitu kan. Kita tidak merokok dan seterusnya. Itu baru mendapatkan pahala. Sampai di sini kiranya. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.